Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang akar bilangan kompleks. Kalau di sebelumnya kita sudah belajar tentang de Moivre gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke akar bilangan kompleks. Oke, nah kita langsung aja masuk ke apa itu akar bilangan kompleks. Nah di sini kita misalkan dari bentuk akar n dari suatu bilangan kompleks. Jadi misalkan di sini kita punya suatu w ya. Di sini kita punya w itu adalah akar pangkat n dari suatu z. Ini ya. Nah, kita bisa misalkan, kalian ingat dari bentuk kutub yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa z itu kalau dinyatakan dalam bentuk kutub kan r cos theta plus i sin theta, gitu ya. Oke, nah sekarang itu kita misalkan z-nya dengan ini. Kemudian w-nya kita misalkan, w tadi dimisalkan dengan ini, yaitu r-nya kita ganti dengan r besar ya, yaitu cos pi plus i sin pi ya. Oke, nah sekarang kita tadi kan punya w itu akar pangkat n dari suatu z, gitu ya. Nah ini. Nah, kalau misalkan W-nya itu akar pangkat N dari suatu Z, maka kita bisa bentuk menjadi W pangkat N, begitu ya. W pangkat N sama dengan Z, gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa uraikan bahwa W tadi kan kita tuliskan dengan ini ya. Kita tuliskan dengan ini. Oke, kemudian Z-nya kita ganti dengan yang ini. R sama dengan ini. Oke, sehingga diperolehlah yang bawah ini yaitu R besar pangkat N cos NP plus cos N plus I sin ini plus sama dengan R cos plus I sin theta, gitu ya. Oke, nah dari kesamaan dua bilangan kompleks ini kita bisa peroleh bahwa ini kita bisa simpulkan bahwa R itu sama dengan akar pangkat R. Dan di sini kita punya theta sama dengan, di sini kan ada NP sama dengan theta plus 2kp ya. Oke, sehingga di sini kalau di sini NP-nya theta plus 2kp, maka P-nya di sini kita bisa misalkan dengan theta per N plus 2k pi per N. Oh, ini pi ya, maaf, ini pi. Oke. Nah, di sini dengan K, yang dimaksud K di sini itu dimulai dari 01 sampai dengan N-1. Artinya kalau misalkan kita punya N-nya 2, maka K-nya itu berarti batasnya adalah dari N sampai dengan N-1, berarti 2-1, berarti K-nya nanti dari 0 sampai dengan 1. Karena di sini batasnya kan sampai N-1. Oke, dari situ ya. Nah, dari ini kita bisa olah sedemikian rupa sehingga diperoleh apa? Diperoleh bahwa W itu adalah akar pangkat N dari suatu Z tadi bisa dijabarkan dalam bentuk seperti ini, yaitu akar pangkat N dari R cos theta plus 2kp per N plus I sin theta plus 2kp per N, gitu ya. Jadi N-nya tadi, K-nya ingat bahwa K-nya itu adalah dari sampai dengan 0 sampai dengan N-1. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Jadi ini, rumus ini itu bisa digunakan untuk mencari akar-akar dari suatu bilangan kompleks. Begitu ya. Oke, jadi kita terapkan rumus yang ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di contoh, kita diminta untuk menentukan semua akar dari 1 min I akar 3 pangkat setengah dan gambarkan akarnya dalam bidang kompleks. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Oke, kita selesaikan dengan cara apa? Nah, ingat bahwa tadi kita sudah punya mencari akar kompleks itu dengan cara seperti ini ya. Ini rumusnya, yaitu akar pangkat N dari R cos plus I sin. Nah, cosnya ini adalah theta plus 2kp gitu ya per N. Oke. Nah, artinya di sini kita butuh apa? Ini kan bentuknya masih kompleks, yaitu 1 min I akar 3. Artinya kalau misalkan kita mau mencari akar-akarnya, kita harus punya kuncinya adalah mencari apa? R dan theta-nya.
Oke, kita harus mencari R dan tetanya. Oke, R-nya apa? Berarti R adalah apa? Oke, sekarang kita cari R. R-nya berarti apa? R sama dengan akar dari siapa? X kuadrat. X-nya siapa? 1 kuadrat plus Y-nya adalah min akar 3 dikuadratkan. Sehingga di sini diperoleh siapa? R-nya adalah akar 4, sehingga R-nya adalah 2. Oke, R sudah ketemu. Tugas selanjutnya adalah mencari siapa? Tetanya. Teta, apa ingat? Teta itu adalah arkes tangen Y per X, ya. Oke, sehingga apa di sini? Arkes tangen siapa? Y-nya siapa? Min akar 3, X-nya siapa? 1. Nah, kalian perhatikan bahwa Y-nya di sini negatif, X-nya positif, maka berada di kuadran berapa? Y-nya positif, X-nya negatif. Ingat, ini kita perhatikan dia kuadran ke berapa? Kalian perhatikan, Y-nya negatif, X-nya positif. Ini ya, berarti yang ini ya. Nah, X-nya positif, berarti berada di kuadran berapa? Kuadran keempat. Berarti tangen berapa pada kuadran keempat yang hasilnya adalah yang hasilnya adalah negatif akar 3. Maka tangan berapa? Tangan 300 derajat, atau kalau dibentuk dalam pi berarti 5 pi per 3. Gitu ya. Oke, nah kita sudah punya R, sudah punya theta. Oke, nah berarti akar-akarnya siapa? Kita sudah menemukan nih akar-akarnya adalah, nah kita bisa tuliskan begini ya. Maka siapa akar-akarnya? Maka kita bisa tuliskan begini. Akar-akar dari 1 min I akar 3 pangkat setengah, itu kan kita tinggal terapkan rumusnya ya, yaitu berapa tadi? Akar, ya karena di situ yang dicari adalah setengah, artinya kan di situ akar ya, akar kuadrat ya. R-nya tadi berapa? R-nya kan sudah kita ketemukan, yaitu 2 gitu ya. Berarti akar 2, atau ditulis begini ya, sebentar. Atau ditulis ini. Ditulis gini ya. R-nya tadi berapa? 2 gitu ya. 2 pangkat setengah gitu ya. Berarti berapa? Cos siapa? Cos pi, kan gitu tadi rumusnya ya. Cos pi, pi-nya berapa tadi? 5 pi per 3, kan sudah kita cari. Plus 2k pi gitu ya. Per siapa? Per 2. Plus I sin berapa? 5 pi per 3 plus 2k pi per 2. Ini rumusnya tadi ya. Oke, nah kita sudah punya ternyata bentukan rumus dari 1 min I akar 3 pangkat setengah itu seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita cari bahwa di sini kita punya K. Nah, tadi ingat bahwa pada saat N-nya di sini N-nya berapa sih? N-nya itu 2 ya. N-nya 2. Ini kan kalau dibentuk kan berarti pangkat setengah itu N-nya di sini berapa? 2 gitu ya. 2 gitu ya. Kalau misalkan sepertiga berarti N-nya berapa? 3. Kan gitu ya. Oke, nah karena di sini N-nya 2, artinya K-nya tadi kan batasnya adalah N min 1. Berarti K yang kita cari berarti siapa? 0 dan 1. Berarti untuk K sama dengan 0 gitu ya. Berarti siapa? Z0 gitu ya, ZK. Karena K-nya 0 berarti Z0 ya. Z0 sama dengan siapa? Z0 sama dengan ini 2 pangkat setengah, saya bentuk menjadi akar 2 gini, boleh ya. Kita tulis akar 2. Maka cos siapa? Cos 5 pi per 3 plus 2 kali 0 kali pi, kan gitu ya. 2 kali 0 kali pi, kan gitu ya. Per siapa? Per 2. Plus siapa? Plus I sin 5 pi per 3 plus 2 kali 0 kali pi per siapa? Per 2. Oke. Nah, sekarang kita proses di sini akar 2. Cos siapa? Cos 5 pi per berapa ini kalau diproses kan? 5 pi per 3 plus 0 per 2 berarti kan 5 pi per 6 plus I sin 5 pi per 6. Oke. Nah, sekarang
Kalau kalian mau mencari akar-akar dari suatu ini bilangan kompleks ini, kalian bisa mencari akar-akarnya, mau dicari sampai ke bentuk kutub boleh. Jadi ini kalian cukup cari sampai di sini boleh, diselesaikan sampai selesai ke dalam bentuk bilangan kompleks juga boleh, karena di situ tidak ada keterangan kalian harus menyatakan dalam bentuk kutub atau kompleks gitu ya. Nah ini saya selesaikan ya sebagai contohnya ya, sampai bentuk kompleks gitu ya. Oke, nah sekarang di sini kita selesaikan sampai bentuk kompleks yang ini. Contoh yang pertama. Nah, akar 2 cos 5pi per 6 berapa? 5pi per 6 itu berada di kuadran kedua. Berarti cos di kuadran kedua artinya adalah negatif. Berarti negatif berapa? Negatif setengah akar 3 plus i berapa? Setengah gitu ya. Sehingga ini kalau disederhanakan kan menjadi negatif setengah akar 6 plus setengah akar 2i. Kalau diuraikan lebih lanjut ke begitu ya. Nah, ini adalah Z nolnya. Oke. Nah, kita belum selesai sampai di sini nih. Kan kita punya K-nya itu 0 sama siapa? Sama 1. Berarti kita cari selanjutnya adalah untuk K sama dengan siapa? 1. Untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 berarti siapa? Z1 sama dengan tadi akar R-nya berapa? 2. Oke, kalau Z1 berarti cos siapa? Cos 5pi per 3 plus 2 kali K-nya diganti 1 ya, kali pi per siapa? Per 2 plus I sin berapa? 5pi per 3 plus 2 kali 1 kali pi per siapa? Per 2. Oke, nah dari sini kita selesaikan. Berarti akar 2 cos siapa? Berarti 5pi per 3 plus 2pi gitu kan, per 2. Berapa berarti jadinya? Berarti cos 11pi per 6 plus i sin 11pi per 6. Nah ini kalau diselesaikan berarti cos 11pi per 6 itu nilainya berapa? Dia berada di kuadran keempat. Cos di kuadran keempat kan positif ya. Berarti berapa? Setengah akar 3 plus i sin di kuadran keempat negatif ya. Sin di kuadran keempat itu kan negatif. Berarti min berapa? Min setengah. Oke. Sehingga di sini kalau diproses berarti menjadi setengah akar 6 min setengah akar 2i. Nah inilah akar-akarnya kalau dalam bentuk kompleks. Oke. Nah tadi yang belum itu adalah bagaimana menggambarkannya gitu ya. Kita coba gambarkan ya. Kita coba gambarkan gitu. Oke, nah di sini saya menggambarkan, kita coba gambarkan, saya pilih gambarnya di yang bentuk kutub ini ya, gambarnya ya. Kita perhatikan bahwa di sini itu R-nya berapa? Akar 2. Oke ya, R-nya akar 2, Z1 kan tadi sama-sama ya, Z0 sama Z2 kan Z1 kan sama-sama, dia R-nya kan akar 2 gitu ya. R-nya akar 2 gitu ya, berarti dia itu adalah lingkaran dengan jari-jarinya siapa? Jari-jarinya adalah akar 2. Maka kita gambarkan di sini lingkaran dengan jari-jarinya adalah akar 2. Gitu ya. Kita misalkan aja ya di sini andainya saja di sini akar 2 gitu ya, jari-jarinya kita andaikan saja di sini. Oke. Nah sekarang kita coba cari Z0-nya tadi, tetanya berapa sih? Tetanya adalah 5pi per 3. Kalian perhatikan di situ ya, 5pi per 3 itu di kuadran kedua. Artinya kita gambarkan tetanya, dia posisi di mana nih? Tetanya. Ya, berarti kan gini. Itu artinya dia andaikan saja di sini ya. Oke. Aduh. Sebentar. Nah, ini kalau ini berarti tetanya itu dari sini ke sini ya. Nah, ini tetanya. Oke. Nah, ini tetanya ya. Nah, ini adalah Z1-nya. Nah, ini
ini tetanya. Oke, tetanya berarti tadi yang berapa ini 5 pi per 3. Nah, sekarang kita cari yang teta 11 pi per 6. Berarti 11 pi per 6 itu berada di kuadran keempat ya. Keempat, dia posisinya dari sini ke mana? Sini. Sebesar 11 pi per 6. Berarti dia kemungkinan di sini ya. Aduh. Ini, oke. Nah, ini berarti ini sampai di sini. Oke. Nah, inilah Z2-nya. Nah, gitu cara menggambarkannya. Saya ambil yang dari kutubnya aja bentuknya kutub ya. Nah, kalau ingin menggambarkan yang pakai yang koordinat setengah akar 6 min setengah akar 2 ya bisa-bisa aja di bidang kompleks gitu ya. Sama aja sebenarnya ya dia posisinya. Oke, seperti itu untuk contoh yang pertama. Ya, nah sekarang kita ke contoh yang kedua coba. Di contoh yang kedua, kalian diminta untuk menentukan semua akar dari Z pangkat 3 sama dengan 8i. Oke. Nah, ini kalau kalian mau menyelesaikan ini sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi caranya, kita cari dengan menggunakan apa tadi? Rumus yang tadi ya. Langkah pertama kita harus cari dulu siapa, yaitu R-nya. Oke, R-nya itu kan siapa? X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya kuadrat kalian lihat di situ bentuknya 8i, artinya X-nya apa? 0. Y-nya berapa? 8 kan? Berarti 0 kuadrat plus 8 kuadrat. Sehingga di sini hasilnya berapa? Yaitu R-nya 8. Nah, sekarang kita cari R-nya sudah, berarti kita cari theta. Ingat, theta adalah arkes tangen Y per X. Yang artinya siapa? Arkes tangen kita punya Y-nya adalah 8, X-nya 0. Nah, 8 per 0 itu kan tak terdefinisi ya. Tangen berapa sih yang hasilnya tak terdefinisi? Tangen berapa? Tangen, ingat ya, itu tangen 90 derajat atau kalau dibentuk menjadi pi berarti pi per 2. Oke. Nah, sudah kan seperti ini. Kita sudah bentuk, R-nya sudah ketemu, theta-nya sudah diketemukan, maka artinya bahwa akar pangkat 3 dari suatu Z, di sini Z-nya yang diketahui adalah akar pangkat 3 dari 8i gitu ya. Sama dengan siapa? Sama dengan berapa? R-nya tadi kita punya ini ya, 8. Oke, berarti 8 pangkat sepertiga kan gitu ya caranya ya. Siapa? Cos siapa? Tetanya berapa? Pi per 2 plus 2k pi per 2 plus siapa? I sin saya taruh di bawah ya karena nggak cukup. Sin pi per 2 plus 2k pi per 2 kan gitu ya. Oke. Nah, artinya kita di sini punya n-nya siapa? N-nya 3. Oke, n-nya 3 berarti k-nya kita nyari sampai berapa? Sampai n-1 berarti berapa? 2. Berarti k yang kita cari adalah 0, 1 sama siapa? 2. Gitu ya. Nah, kita cari dulu untuk k sama dengan 0. Berarti kita cari siapa? Z0. Z0-nya siapa? Z0 berarti ini ya, kita masih terapkan pakai ini, cuma k-nya diganti dengan siapa? K-nya diganti dengan 0 kan gitu ya. Nah, ini 8 pangkat sepertiga itu kalau disederhanakan berapa sih? 2 ya, 2. Oke. Cos siapa? Pi per 2 plus 2 kali 0 kali pi gitu kan? Per 2 plus I sin siapa? Pi per 2 plus 2 kali 0 kali pi per 2. Nah, gini ya. Nah, berarti siapa Z0-nya? 2 siapa? Cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua ini saya selesaikan akar-akarnya coba sampai dibentuk kutub ya. Oke, kita selesaikan sampai dibentuk kutub ya. Oke, ingat kalian bisa mencari sampai dibentuk kutub, bisa diselesaikan sampai ini diselesaikan sampai ke bentuk kompleks, silahkan gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh kalau saya menyelesaikan sampai ke bentuk kutub. Oke, Z0 sudah, kemudian kita cari untuk K siapa? Untuk K1 gitu ya.
Untuk K sama dengan 1. Oke, berarti kita cari Z1. Z1 berarti siapa? 2. Oke, 2 kita tulis sama seperti tadi. Berarti siapa? Cos pi per 2 plus 2 kali 1. Gitu ya, K-nya diganti dengan 1 per 2. Plus I sin pi per 2 plus 2 kali 1 kali pi per siapa? Per 2. Oke. Nah, sehingga di sini sama dengan 2 cos siapa? Ini diselesaikan ya di proses, sehingga di sini hasilnya 5 pi per 4 plus I sin 5 pi per 4. Ini Z satunya. Berarti kita cari lagi untuk siapa? Untuk K sama dengan 2. Oke, karena N-nya 3 tadi ya. Berarti Z2 sama dengan 2 cos siapa? Cos pi per 2 plus 2 kali siapa? 2 kali pi per 2 plus I sin pi per 2 plus 2 kali 2 kali pi per siapa? Per 2. Oke. Nah, di sini tinggal kita proses sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 siapa? Cos berapa ini? 9. Kalau kalian proses kan 9 pi per 4 plus I sin 9 pi per 4. Nah, inilah akarnya. Nah, kalau kita gambarkan berarti begini. Kita gambarkan ya seperti ini. Jari-jarinya berapa berarti? R-nya tadi. Nah, ini jari-jarinya kan kalian lihat, diperhatikan di Z0, Z1, Z2 itu kan berarti 2 ya. Berarti lingkaran dengan jari-jari 2. Lingkaran dengan jari-jari 2. Nah, ini kita misalkan begini ya, ini andekan saja jari-jarinya 2 gitu ya. Oke, maaf tidak rata ya gambarnya ya. Oke, jadi lingkaran dengan jari-jari 2, kita perhatikan Z0-nya tadi tetanya berapa sih? Z0 tadi tetanya berapa ini? Kita perhatikan yang ini ya. Ini. Nah, ini Z0-nya kan di sini ada, kita punya siapa? Pi per 4. Nah, kita gambarkan di sini pi per 4. Theta di pi per 4 itu kan berarti separuh sini ya. Oh, maaf, ini kok nggak lurus ya. Oke. Nah, ini kan pi per 4. Nah, ini berarti sudutnya dari sini ke sini. Nah, ini artinya yang ini adalah Z1-nya. Oke, itu adalah Z1. Kemudian ini ya. Terus kemudian Z2-nya adalah 5 pi per 4 ya. 5 pi per 4 itu dia di kuadran ketiga ya. Di kuadran ketiga berarti posisinya 5 pi per 4 itu kan 225 ya. 225 berarti kan di sini ya. Oke, ini kalau ditarik berarti sudut dari ini ke sini. Oke. Nah, ini berarti Z2-nya posisinya yang ini. Oke. Z2-nya ya. Nah, sekarang Z3-nya. Z3-nya 9 pi per 4. 9 pi per 4 itu kalau di dalam derajat itu kan dia 405 derajat ya. Berarti dia sudah melewati satu putaran ya. Satu, berarti di sini ini sampai ke sini lagi gitu ya. Nah, ini. Nah, ini ternyata dia Z1 sama siapa? Sama dengan Z3. Oke. Z1 dan Z3. Koma Z3 gitu aja ya. Oke, nah seperti itu untuk akar-akarnya dan bagaimana menggambarkan dalam bidang kompleks begitu ya. Oke, itu tadi tentang akar-akar bilangan kompleks. Silahkan dipelajari kembali. Kemudian buat kalian latihan, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ini ya. Silahkan diperhatikan soalnya baik-baik. Kemudian nanti dicoba untuk dikerjakan. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi sudah dijelaskan.
kalian kuncinya adalah mencari R sama tetanya. Ketika kalian sudah ketemu dengan R dan tetanya, tinggal diterapkan ke dalam rumus bagaimana mencari akar-akar bilangan kompleks. Begitu ya. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan dipelajari kembali, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu ya. Selamat belajar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.